Pak. Oke, jadi yang ada offline dan ada online ya. Jadi yang online itu sudah saya utarakan di sini. Jadi buyar konsentrasi saya. Ada pertanyaan masalah online di sini? Tidak, Pak. Nggak ada ya, saya next dulu. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Selanjutnya di outline nomor 3, yaitu penilaian dan tugas. Ya, nilai dan tugas. Nah, ini mungkin penting buat mahasiswa. Jadi, untuk tugas saya pecah menjadi 2, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompok itu bobotnya adalah 30% dan tugas individu bobotnya adalah 20%. Tugas individu bentuknya adalah presentasi. Presentasinya gimana? Ya ngerekam sendiri, kemudian diupload di YouTube. Cara pengumpulannya setelah diupload di YouTube, di-share kembali di kolom komentar post saya, linknya aja. Seperti itu ya, presentasi biasanya, tapi dalam bentuk rekotan sendiri offline, kemudian diupload. Kemudian untuk tugas kelompoknya adalah video usaha. Nah ini berat, sering mahasiswa terkendala di sini. Maksudnya apa? Karena kita kuliahnya adalah kewirausahaan di bidang IT, maka pasti ada produknya yang ingin dicapai oleh mata kuliah ini, yaitu usaha kalian. Bentuknya apa? Nanti saya bagikan kasusnya. Ya, entah itu mungkin startup, entah itu mungkin apa yang nantilah saya bagikan ya. Kemudian untuk kuis UTS dan UAS itu bentuknya adalah di Edmodo, di aplikasi Edmodo. Sifat ujiannya adalah open book yang masing-masing bobotnya adalah kuis 20%, UTS 20%, dan UAS 10%. Ada catatan di bawah, mahasiswa yang kehadirannya 100%, ingat 100%, dan berarti ada penghubung ya, jadi wajib 100% dan tidak ada nilai yang kosong. Artinya apa? Individu ada, tugas kelompok ada, kuis ada, UTS ada, dan UAS ada. Minimal sekali ini lengkap ya, walaupun nilainya rendah, tapi seenggaknya saya anggap kalian niat ngikuti aturan niat ikut mata kuliah saya ini ya. Jadi attitude lah jatuhnya ke sana ya. Minimal mendapatkan nilai C+. Jadi kalau misalnya hadir terus tapi nilainya ada kosong salah satu, itu tidak dapat. Atau misalnya kehadirannya juga nggak sampai misalnya di 85% tapi nilainya penuh, juga tidak dapat nilai C+. Ini sebenarnya ini kelonggaran dari pihak akademik di masa pandemi zaman ini ya. Jadi ini kelonggaran aja lebih sifatnya. Padahal sebenarnya saya nggak suka yang namanya kehadiran 100%. Nilai nggak pernah, absensi tidak saya anggap itu sebagai nilai. Tapi nggak apa-apa lah, seperti itu. Silakan yang ingin bertanya, waktu kita terbatas di sini. Ada pertanyaan masalah asesmen, nilai ataupun assignment. Silakan. Ada mau bertanya? Tenang aja, tiap tahun, tiap semester saya lakukan ini, aman-aman aja kok mahasiswa ya. Enggak begitu jelek nilainya. Ini adalah adaptasi dari semester-semester sebelumnya tuh ya. Saya rasa mahasiswa oke-oke aja sama saya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi ke poin nomor 4, yaitu silabus dan pencapaian kuliah yang ingin dicapai. Jadi secara singkat, deskripsi mata kuliah itu, mahasiswa mempelajari kiat-kiat identifikasi. Kiat-kiatnya apa? Cara-cara ya, mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang usaha. Jadi identifikasi itu pencarian, kemudian evaluasi apa? Itu berbeda ya. Mengidentifikasi dengan evaluasi peluang usaha itu beda banget ya. Nanti kita ada ilmu tersendiri yang di sini yang saya ajarkan. Sesuai dengan bidang keahliannya, sesuai dengan bidang keahliannya. Maksudnya apa ini? Jadi sesuai dengan ilmunya dan sesuai dengan hobinya. Kenapa kaitannya ilmu dan hobi? Kira-kira kenapa ya? Misalnya saya hobinya bermain game, bisa nggak dibuat suatu peluang usaha di sana? Kira-kira bisa nggak? Jadi apa kira-kira? Saya mau lihat dulu lah, saya stop dulu. Ada berapa sih yang join? 31, rame ya. Oke, saya akan nanya aja dulu sebagai pembukaan. Yang tidak aktif videonya, kameranya akan saya tanyakan. Saya mau lihat dulu ya. Saya mau lihat tanda-tanda orang AFK di mana nih. Iya, aktif semua kameranya. Tolong nanti yang nggak aktif kameranya akan saya tanya ya. Saya ngetes. Benar, Pak. Oh, ada yang nggak bisa aktif ya? Kayak gini kan enak kelihatan semua orangnya.
Saya akan panggil random lah ya. Saya ke siapa nih ya? Yang tidak aktif, Hernita Wulandari. Hernita, tolong respon. Nah, Hernita, oke. Nih, Hernita, gimana menurut pendapat kamu? Misalnya kamu suka nge-game nih, bisa nggak dijadikan untuk peluang usaha? Aduh. Aduh, Bentar Pak, boleh ulangi enggak Pak? Tadi iya. baru pakai jilbab Pak. Oh iya, maaf ya kalau seperti itu. Jadi kalau di sini kan ada deskripsi singkatnya, kita lihat sama-sama slide-nya. Jadi mahasiswa mempelajari kiat-kiat, sebentar saya hapus dulu. Kiat-kiat mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang wirausaha sesuai dengan bidang keahliannya. Bidang keahliannya ini ada dua nih ya, ada secara pendidikan yang formal atau secara hobi. Nah, kira-kira kamu orang komputer nih, lalu lulusan komputer nanti sarjana komputer, dan kamu hobinya main game, kira-kira bisa nggak menjadi suatu peluang usaha di sana? Hernita, kira-kira dari game itu bisa nggak jadi peluang usaha? Kamu hobi game. Atau hobi kamu apa Bisa. sekarang? Nah, bisa. Contohnya apa? Bisa Pak, kalau kayak misalnya buat akun, Terus? terus dinaikin levelnya gitu kan. Oh, jual Terus akun. dijual akun. Oh iya. Oke, saya akan ke mahasiswa lain ya. Yang cowok yang suka gaming ya. Saya mau nanya ya. Siapa nih? Muka-muka gamers ini. Ini ada Mario Tambah. Mario Tambah. Mario Tambah. Respon, tolong suaranya di unmute. Iya, Pak. Nah, Hadir, gimana Pak. gimana menurut kamu? Kamu hobi apa sih? Sekarang saya tanya loh. Hobi kamu apa? Main game, Pak. Main game, Pak. Main game kan. Berarti penilaian penilaian saya tidak salah. Kira-kira bisa nggak jadi peluang usaha di game? Bisa, Pak. Ya, contohnya apa? Melalui jual diamond, Pak, dari aplikasi game tersebut. Ya, selalu kayak gitu ya jawabannya. Belum puas saya ya. Saya ke satu lagi lah. Yoga AS. Yoga, tolong respon. Kira-kira kamu jadi gamer? Bisa nggak dibuatin peluang? Kamu jadi gamers nih. Kira-kira kamu bisa nggak buat peluang usaha di sana? Bisa. Apa contohnya? Joki, Pak. Joki ya. Ya bisa ya sebenarnya itu jasa ya. Oke lah ya. Kurang lebih jawaban seperti itu ya. Jual beli akun, joki, jual diamond ya. Sebenarnya paling gampang apa? YouTuber ya. Nge-review game-game kayak gitu ya. Kemudian suruh subscribe itu lumayan banget ya dari YouTuber. Nah, itu makanya di sini tadi ditulis dikatakan bahwa sesuai dengan bidang keahliannya. Ini penting banget ya. Nah, kadang orang ya, dia pengen buat usaha tapi tidak bisa mengidentifikasi sumber daya apa yang ada, sumber daya dia tuh kuatnya di mana nggak tahu. Seperti itu ya. Kemudian mahasiswa mempelajari teori serta mempraktekkan langsung. Ingat di sini ada membelajar teori dan mempraktekkan langsung. Artinya apa? Berarti di sinilah tugas kalian, tugas kelompoknya. Praktek langsung mengembangkan peluang usaha dan menuangkan ke dalam bisnis plan dengan baik. Nah, inilah tugas kelompok yang akan kita jalani nanti. Biasanya ini di final project ya, di akhir dari semester. Bisa saya menentukan kelompok atau kalian yang mencari sendiri. Biasanya seperti itu. Di sini tugas kelompok nanti ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung aja ke materi kuliah ya. Ada silabus yang ini kita sudah lakukan hari pertama ya. Jadi kuliah sama saya itu bisa 16 atau 15 kali. Tergantung cepat enggaknya, lancar tidaknya kuliah itu. Kalau misalnya lancar, nggak ada apa namanya. Biasanya kalau lancar nggak lancarnya itu identifikasinya dari tugas tadi ya. Mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas berarti itu bisa kita molor sedikit atau pertemuannya sampai 16 kali. Jika lancar-lancar aja, tertib biasanya 15 kali udah kelar. Kemudian di poin kedua atau besok minggu depan hari Kamis kita sudah belajar tentang pengantar dulu IT entrepreneur. Jadi biar jelas sebelum masuk teori, sebelum masuk model, metode,
Jadi ada sedikit pengantar apa sih IT entrepreneur itu. Kemudian di poin ketiga atau hari ketiga ada konsep bisnis dan kewirausahaan di bidang IT. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda ya, kewirausahaan kemudian di bidang IT. Ini kan entrepreneur ya, artinya usaha itu biasanya kegiatannya bisa jadi zaman dulu itu kegiatan usaha itu ya masih konvensional. Kalau di bidang IT kan sekarang jual toko itu tokonya adalah digital atau di marketplace seperti itu. Nah, ini ada hubungan nanti. Kemudian ada di hari keempat kita belajar tentang mindset. Pola pikir yang harus ditanamkan di IT entrepreneur itu apa ya? Tujuannya apa? Tujuannya mungkin untuk survival ya. Kemudian di hari kelima ada kreativitas dan identifikasi peluang usaha di dunia IT. Jadi ini salah satunya ya, identifikasi. Kita nggak tahu nih, kita kuatnya di mana. Makanya di sini ada cara mengidentifikasi kita kuatnya di mana. Kemudian dari identifikasi berhasil, misalnya kalian suka apa nih? Suka makan ya. Ngevlog makanan tuh banyak ya sekarang. Kadang saya termasuk yang miris ya ngelihat kayak gitu ya. Maksudnya apa? Miris dalam artian positif. Saya lihat ada YouTuber anak kecil ya. Dia nge-review es krim ya. Belinya pun di Alfamart ya. Misalnya ada es krim baru Walls, dibeli di kasir Alfamart. Lucu ya. Dia beli tiga varian, ada rasa strawberry. Ngomongnya pun jujur ya. Enak kata dia. Yang ini enak, semuanya dibilang enak. Tapi viewernya sampai 2 juta, 1 juta itu hebat ya. Nah, itu kan sebenarnya itu benar gitu ya, cara mengidentifikasinya. Sasarannya benar ya. Nanti kita belajar coba. Kemudian di hari ke-6 kita akan lakukan kuis. Ya. Kuis materinya apa? Materinya yang ini. Poin kedua sampai dengan poin kelima materinya. Seperti ini. Kemudian kita akan belajar tech talent, kemudian ada digital product. Tech talent adalah soft skill, ilmu yang yang memanfaatkan teknologi. Contohnya apa? Contohnya desain grafis, kemudian Android development, kayak gitu ya. Nah, dari skill tadi akan menghasilkan suatu produk yang bentuknya adalah digital. Jadi produk itu bukan produk yang kayak misalnya baju yang bisa dipegang, kemudian bisa diraba, bukan seperti itu ya. Sekarang ada namanya produk digital. Ada namanya e-money, ya. Elektronik money ya. E-wallet ya, dompet elektronik. Nah, itu kan banyak ya, bukan dalam bentuk digital sekarang, bukan digital kayak zaman dulu lagi ya. Semuanya bentuknya ada digital. Nah, nanti kita belajar juga ini. Jadi ada skill-nya dan produk yang dihasilkan adalah bentuk digital. Setelah ini terbangun biasanya ada namanya startup. Ini sebenarnya satu kesatuan ya. Saya suka yang di sini nih. Startup. Contoh startup apa sih? Saya nggak nanya definisinya. Kira-kira contoh startup itu apa? Dalam keseharian kita yang sudah kita pakai. Saya mau coba ke Salsabila. Ya, benar ya. Salsabila. Kira-kira contoh startup apa Salsabila? Start tuh mulai ya, up tuh atas. Berarti mulai di atas gitu. Apa kira-kira startup? Ada namanya unicorn, octagon gitu ya. Unicorn tau nggak yang di... Nggak tahu ya? Enggak, Pak. Enggak. Tahu, Pak. Nggak tahu. Saya tanya siapa ya yang tahu? Yang muka-mukanya sok tahu gitu ya, bukan tahu tapi sok tahu. Coba Lucky Prasetyo. Kira-kira contoh startup apa sih? Apa? Contoh startup apa? Mau mulai, Pak? Belum ada gambaran berarti ya. Oke, Lucky, terima kasih. Iya, Pak. Saya ke siapa Kalau ya? ojek online, Pak. Iya, itu ojek online. Siapa itu Mahathir? Ojek online itu kan bergerak jasanya ya, usahanya di ojek online. Nama startupnya apa kira-kira? Mahathir, nama startupnya apa? Wah, Mahathir nih ya. Ini contoh-contoh cowok PHP ya, dikasih apa namanya itu? Dikasih angin tiba-tiba hilang gitu ya. Contohnya adalah Gojek. Contohnya adalah apalagi yang Indonesia lah ya, Tokopedia, tiket.com itu startup ya. Yang lagi bergerak di bidang edukasi apa tuh? Ruang apa? Ruang guru. Ruang guru. Nah, itu nanti Ruang kita guru. pelajari ya. Oke, saya next slide dulu kalau begitu, mengingat durasinya sedikit.
Sampai mana tadi? Nah, ini juga ada model bisnis kanvas. Maksudnya apa? Kita akan mereview suatu bisnis, bagaimana bisnis itu dapat berjalan atau tidaknya, atau kurang di mananya. Nah, ini adalah contoh model bisnis analisanya. Kemudian di minggu ke-11 kita akan UTS. Ya, minggu 11, ujian tengah semester. Pertemuan 12, ada analisa biaya dan penentuan harga pokok. Pertemuan ke-13 ada perencanaan finance. Dan pertemuan ke-14 ada modal. Bagaimana sih cari modal itu? Biasanya orang nyari modal di mana? Di bank atau pada saudara. Nah, ini ada sedikit mungkin menambah wawasan ya untuk bagaimana cari modal di luar daripada situ. Dan terakhir ada diskusi dan kisi soal. Ini pertemuan terakhir. Tapi biasanya saya sisipkan di pertemuan terakhir itu ada pengumuman nilai sementara. Semua nilai saya tampilkan semuanya. Kemudian saya akan menampilkan juga absensi kehadiran kalian dari awal kuliah sampai dengan akhir kuliah. Jadi ini penting, biasanya ramai di sini ya. Diskusi apa? Mungkin ada sedikit pertanyaan yang belum jelas saat saya memaparkan mata kuliah ini. Seperti itu ya. Diskusi ringan lah. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Ada yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya? Oke, saya lanjut aja. Ini adalah pencapaian kuliah yang ingin dicapai oleh pihak kampus. 1, ada 7 ya. Sebenarnya saya malas ya metode ngomong-ngomong kayak gini. Duh, rasanya tuh ya. Kayak ngomong sendiri ya. 1, mahasiswa mampu mengenali tren-tren bisnis berbasis teknologi. Ya. Tren bisnis itu apa ya? Tren itu gaya-gaya bisnis. Yang sekarang tuh apa? Lagi misalnya ada ojek online, ada edukasi, ada apa lagi tuh? Ada untuk traveler tuh kayak tiket.com, terus apa? Traveloka, ya benar seperti itu. Jadi ada tren-tren khusus setiap tahunnya seperti itu ya. Kemudian di poin kedua, mahasiswa mampu menjelaskan, ingat bisa menjelaskan tahapan penting dalam membangun startup. Nah, startup lagi, ya memang nggak ada lain Pak, misalnya down up gitu, nggak ada ya. Startup itu cuma istilah, tapi untuk kayak pada arahnya tuh ke Android development lah, seperti itu ya. Kenapa menggunakan Android atau iOS gitu ya? Karena memang manusia itu mobile pada handphone sekarang, smartphone seperti itu ya. Zaman dulu kan hanya PC, komputer ya, tapi sekarang lebih kepada smartphone. Poin ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahlian, kemudian dapat berinovasi, berkreasi untuk menghasilkan rancangan bisnis atau produk yang orientasinya adalah pemanfaatan iptek. Jadi sekarang ini minimal sekali ya, minimal sekali itu jual barang bukan secara verbal. Jual seperti itu. Minimal sekali kalian memanfaatkan adalah e-commerce atau marketplace. Nah, kalau marketplace kan ada banyak tuh ya. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, seperti itu ya. Minimal sekali kalian bisa memanfaatkan iptek itu sendiri. Poin keempat, mahasiswa mampu menganalisa jenis pasar. Nah, ini juga penting. Ini yang paling penting banget ya. Kita tahu, kita punya produk tapi nggak tahu cara buangnya kemana. Ini salah juga ya. Kemudian di poin kelima, mahasiswa mampu membedakan jenis distribusi produk digital. Nah, ini juga ada nanti, kita bisa mampu mengklarifikasikan ini kelompok produk digital yang ini gitu. Nanti ada materi khusus membahas tentang ini ya. Mahasiswa mampu menjelaskan model revenue, dan terakhir adalah mahasiswa mampu mengenali sumber daya penting. Ya, ini penting juga. Ini pada terakhir biasanya ya, seperti contohnya adalah pemodalan. Ini saya paparkan agar kalian mendapat gambaran besok kita kuliah tuh ngapain. Inilah kita. Secara garis besar kita gini hasil pencapaian. Oke, terima kasih. Silakan yang ingin bertanya. Waktu kita hanya 3 menit tersisa. Silakan. Mau nanya nilai, mau nanya kuliah, mau nanya tentang saya, mau nanya Zoom. Ya, saya akan mengulang pertanyaan mahasiswa yang sering ditanyakan. Pak, apakah tiap minggu kita akan lakukan Zoom meeting seperti ini? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadi Zoom meeting ini sifatnya adalah opsional. Kadang saya pengen interaksi sama mahasiswa. Saya nggak mau ngoceh sendiri ya, ngerekam video tutorial kayak gitu ya. Bisa. Jadi saya memperjelas kembali, tiap minggunya kalian akan menerima 2 file. File pertama itu adalah file slide materi saya yang sifatnya PPT bentuknya atau PowerPoint atau PDF. Satu lagi adalah video tutorial saya penjelasannya tadi ya. Dan itu yang pasti ya. Yang opsionalnya apa? Bisa jadi kita
Zoom meeting seperti inilah ya. Mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya, ya kalau bertanya lewat WA kan capek ngetiknya. Mulai dari manapun susah ya. Enak ngobrol, itu kemudian tuntas biasa seperti itu. Silahkan yang ingin bertanya. Ya ini nggak enaknya ya, diem aja ya. Yang join udah 29 ya. Ini wajah baru ya, saya belum pernah kayaknya ya. Atau karena pandemi, jadi nggak pernah lihat saya. Untuk semester depan katanya kita sudah mulai kuliah normal ya. Itu yang memberitahu adalah Pak Rektor. Di Juni besok kita kuliah normal. Karena target vaksinasi sudah mulai berjalan. Dosen pun sudah pendataan ya. Semester ini yuk. Semester ini belum kayaknya ya. Karena masih belum. Ini kan hubungannya kepada pemerintah ya. Kalau kita buat aturan sendiri, ternyata kita membuat klaster baru kan berabe kata orang kayak gitu ya. Malah membuat masalah kayak gitu. Kita ikut aturan pemerintah aja. Silakan yang ingin bertanya, waktunya tinggal 1 menit kurang. Kalau nggak saya tutup aja kuliahnya. Kalau malu bertanya silakan besok-besok mungkin nanya bisa lewat WA atau lewat message di Edmodo. Maaf saya tidak bisa absen atau tidak bisa ngobrol satu persatu ya. Ini terlalu banyak ya. Kalau saya ngobrol panjang banget ini. Karena saya Zoom ini bukan berbayar ya, yang gratis lah. Tujuannya ada untuk interaksi aja ya. Kalau bayar lagi ya malas saya. Cuman untuk interaksi saja ya. Kalau dipakai untuk 5 tahun nggak apa-apa. Ini cuman paling sebentar lagi selesai. Oke, ada pertanyaan? Saya tutup terakhir ini. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Ya, Pak. Oke, saya tutup kuliah IT Entrepreneur ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan ya. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi